فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan sebab pertama yang merupakan inti daripada kebahagiaan dunia dan akhirat adalah beriman dan amal soleh, yang mana barakallahu fikum beliau telah jelaskan sesuai dengan kadar iman dan amalan soleh seorang hamba, dia akan menjalani apa yang dihadapinya. Apabila barakallahu fikum itu kebaikan ataukah itu keburukan. Apabila barakallahu fikum dia adalah orang yang bagus iman dan amalan solehnya, maka semua keburukan akan dihadapinya dengan baik dan tenang. Bahkan barakallahu fikum keburukan yang menimpanya tidaklah menyempitkan dada dan membuatnya sengsara. Malah sebaiknya bisa menjadi besar harapan baginya yang menjadikan dirinya senang dan gembira. Karena Allah Azza wa Jalla menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar dan pahala yang besar. Idza qabadtu safiyata 'abdi fa sabara wa ihtasaba falaysa lahu jazaa illa al-jannah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadits Abi Hurairah, hadits qudsi, apabila aku telah mencabut kekasih seorang hamba lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala, maka tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Safiyah para ulama artikan yaitu matanya. Kalau dicabut oleh Allah matanya, pandangannya, matanya tidak lagi bercahaya dan tidak bisa melihat. Dia bersabar dan mengharapkan pahala, tidak ada balasan kecuali surga. Subhanallah. Sehingga ini adalah suatu penderitaan, dan mata adalah organ tubuh yang sangat berharga bagi seseorang. Tapi apabila barakallahu fikum dia mampu bersabar dihadapi dengan taat kepada Allah, tidak ada balasan kecuali surga. Demikian juga barakallahu fikum sosok anak yang dia cintai. Kalau Allah Azza wa Jalla cabut anaknya, dia sabar harap pahala, kunna lahu hijaba minan nar, akan menjadi penghalang dari neraka. Sehingga karena iman dan amalan soleh ini yang menjadikan petaka itu sesuatu yang bukan penderitaan, tapi hanya menjadikan besarnya harapan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Sebaliknya barakallahu fikum, beliau jelaskan apabila dia tidak memiliki kadar iman dan amalan soleh yang mumpuni dalam menghadapi petaka, maka petaka itu akan semakin menjadi semakin berat dan membuat dia semakin menderita. Allah musta'an. Kemudian kata penulis, wa kullu hadza musyahadun bitajrubah, dan ini semua musyahad, terbukti berdasarkan percobaan, yaitu ada bukti. Ini semua adalah sesuatu yang nyata disaksikan dengan bukti. Wa mathalun wahidun min hadzal naw', satu contoh dari jenis yang kita sebutkan ini. Idza tadabbartahu, apabila engkau mentadabburinya, wa nazzaltahu ala ahwalin nas, dan engkau terapkan pada keadaan manusia, ra'aital farqal 'azima bainal mu'minil 'amili bi muqtada imanihi wa baina man lam yakun kadzalik, maka engkau akan melihat perbedaan yang besar antara orang yang beriman lagi beramal dengan konsekuensi keimanannya, dia mengamalkan sesuai dengan konsekuensi keimanannya, wa baina man lam yakun kadzalik, dan antara yang tidak seperti itu. Orang yang beriman beramal
akan engkau dapatkan perbedaan yang besar dengan yang tidak beriman, tidak beramal. Wa huwa anna ad-din yahuthu ghayatal hathi 'ala al-qana'ati bi rizqillah, yaitu bahwasanya keagamaan itulah yang memberikan motivasi pada puncak dorongan untuk merasa puas dengan rezeki Allah. Orang yang tidak punya agama tidak akan pernah merasa puas, pengen terus mengejar dunia. Dia memiliki bercita-cita agar dia mendapatkan tingginya derajat, tapi dia sendiri malah sujud. Dia mengharapkan bahwasanya keinginan-keinginannya itu barakallahu fikum terkabul dan tercapai, tapi dia tidak pernah berdoa. Bagaimana? Keinginannya besar, harapannya besar, ambisinya luar biasa, tapi barakallahu fikum dia tidak pernah melaksanakan sebab-sebab untuk mendapatkannya. Beda hanya dengan orang yang beriman, barakallahu fikum, keimanannya, keagamaannya yang membuat dia selalu merasa puas. Apa yang didapatkan dia puas. Alhamdulillah. Nah, wa bima atal ibad min fadlihi wa karamihi al-mutanawwi', dan dia akan merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada hambanya dari keutamaan, kemuliaan yang beraneka ragam. Fal mu'min idza betuliya bi marad, seorang mukmin apabila diuji dengan penyakit, au faqrin, atau diuji dengan kemiskinan, au nahwihi min al-a'rad allati kullu ahadin 'urbatun laha, atau dia diuji dengan semisalnya dari apa saja yang bisa didapatkan oleh seseorang, apa saja yang dirasakan, mau sakit kah, giginya kah, matanya kah, telinganya, apa saja yang mungkin saja dirasakan oleh siapapun itu. Fa innahu bi imanihi wa bima 'indahu min al-qana'ah wa ridha bima qasama Allahu lahu tajiduhu qariral 'ain. Maka sesungguhnya dia dengan keimanannya dan dengan apa yang dia miliki berupa qanaah, kepuasan dan merasa ridha dengan apa yang Allah bagikan untuknya, kau akan dapati dia qariral 'ain, bahagia. La yatatallab biqalbihi amran lam yuqaddar lah, dia tidak akan mengharap dengan hatinya suatu hal yang tidak ditakdirkan untuknya. Kenapa? Ini yang Allah takdirkan. Sehingga barakallahu fikum, dia pun selalu saja merasa puas Allah takdirkan seperti ini. Dia tidak akan menuntut lebih daripada yang ditakdirkan. Yang ila man huwa duna, sehingga dia hanya berusaha menengok kepada yang lebih rendah daripada dia, yang lebih parah. Dia kena miskin, dia lihat ada yang lebih miskin dari saya. Sehingga barakallahu fikum, semakin puas. Alhamdulillah, masih bisa tak saya makan nasi. Saya tidak bisa makan nasi, kasihan. Alhamdulillah, saya masih bisa masak nasi. Yang di sana barakallahu fikum hanya mendapatkan nasi sisa. Alhamdulillah, saya masih bisa mendapatkan lauk walaupun sederhana, tahu, tempe, atau barakallahu fikum sedikit dari itu. Yang lain dia tidak mendapatkan lauk sama sekali, hanya garam. Kalau dia kena kemiskinan, maka dia tidak melihat ke atas, tapi dia lihat ke bawah. Karena ini keharusan konsekuensi dari iman dan amalan saleh. Nabi alaihi salatu wasallam katakan, la tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian nilai diri kalian dengan yang di atas kalian. Wanzur ila man huwa dunakum, tapi tengok, nilailah diri kalian dengan yang di bawah. Fa huwa ajdaru alla tazdari ni'matallahi alaik. Karena hal inilah yang membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Ini konsekuensi dari keimanannya membuat dia tidak tengok ke atas, tidak banding-bandingkan dengan boyanya dia fanatik, enggak ada. Oh, semakin sedih sudah miskin, menderita hatinya lagi. Allah musta'an. La yatatallab biqalbihi amran lam yuqaddar lah. Dia tidak akan menuntut dengan hatinya sesuatu yang tidak ditakdirkan. Yang buru ila man huwa duna, dia akan menengok kepada yang lebih rendah. Wala yang buru ila man huwa fawqah, dan dia tidak akan menilai kepada yang lebih daripada dia. Wa rubbama zadat bahjatuhu wa sururuhu wa rahatuhu ala man huwa mutahassilun ala jami'il maqalib ad-dunyawiyyah idza lam yu'tal qana'ah. Tapi bisa saja bertambah kebahagiaan, kesenangannya, ketenangannya dibandingkan orang yang tidak mendapatkan, atau bisa saja bertambah kegembiraan
kebahagiaan dan ketenangannya bukan bertambah. Bisa saja lebih kebahagiaannya, kesenangannya dan ketenangannya dibandingkan orang yang mendapatkan semua keinginan dunianya, tapi dia tidak memiliki al-qanaah. Nah, sebagaimana telah lalu barakallahu fikum kita sebutkan bait syair, "Idza kunta la qalbin qanu' fa anta wa malikid dunya sawa." Apabila engkau adalah sosok orang yang berhati qanaah, engkau dan pemilik dunia itu sama. Tapi barakallahu fikum, kalau pemilik dunia tidak punya qanaah, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang punya qanaah. Dia menderita, orang lain dapat, dia tersiksa. Kenapa dia dapat, saya tidak? Saya juga berhak mendapatkan lebih daripada yang dia dapatkan. Dan juga kekhawatiran barakallahu fikum semakin besar. Khawatir hilang hartanya, khawatir dirampok hartanya, khawatir ada yang menyainginya, khawatir. Sehingga orang yang punya qanaah akan lebih bahagia dibandingkan orang yang punya segala-galanya tapi tidak merasa puas. Kama tajidu hadzal ladzi 'indahu 'amalun bi muqtadal iman idza tuliya bi syai'in min al-faqr aw faqada ba'd al-matalib dunyawiyyah tajiduhu fi ghayati at-ta'asuf wasyaqa. Sebagaimana engkau mendapatkan orang yang tidak punya amalan, yang mana amalan itu sesuai dengan konsekuensi keimanannya. Dia tidak beramal karena tidak punya keimanan. Idza tuliya bi syai'in minal faqr, apabila dia mendapatkan ujian berupa kemiskinan, al faqdu ba'd al-matalib ad-dunyawiyyah, atau hilang sebagian tuntutan dunianya, tajiduhu fi ghayati at-ta'asati wasyaqa, maka engkau akan dapati dia pada puncak penderitaan dan kesengsaraan. Kenapa? Dia tidak punya keimanan yang mendorong beban petaka musibah itu dan mengangkatnya. Beda hal dengan orang yang punya keimanan, punya amalan soleh. Petaka besar, petaka kecil, banyak, sedikit, tidak akan memberatkan dirinya kecuali hanya menambah senang. Kenapa? Allah hapuskan dosaku. Kenapa petaka lagi? Alhamdulillah. Tidak tahu ini peringatan dari Allah supaya saya kembali semakin banyak ke istighfar. Ini adalah suatu peringatan dari Allah sehingga saya harus lagi lebih tekun ibadah. Sehingga barakallahu fikum, ujian petaka yang menimpanya bukanlah hal yang semakin membuat dirinya menderita di atas penderitaannya sebelumnya, melainkan menjadi pengingat agar dia semakin banyak bertakwa. Dan dia pun semakin bersyukur. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Nah, wa mithalun akhar, contoh lainnya. Baik, kita ambil pada pertemuan berikutnya.